Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Desti Adela Safitri, NPM 2051040034 dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah kelas C semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan proposal dari bab 1 sampai bab 3 guna untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian 2. Judul yang saya ambil di sini pengaruh endorsement influencer terhadap minat beli produk skincare Scarlett Whitening dengan brand image sebagai variabel mediasi studi kasus generasi Z di Kota Bandar Lampung. Yang pertama itu di bab 1 pendahuluan itu di latar belakang masalah. Di sini di zaman sekarang yang semakin maju seperti saat ini banyak cara untuk melakukan promosi dan mengiklankan produk agar memikat para pembeli atau konsumen. Contohnya endorsement influencer. Endorsement adalah suatu cara untuk melakukan promosi atau memasarkan produk atau jasa yang dilakukan oleh bintang terkenal atau selebriti. Jadi influencer sendiri adalah tokoh yang ada di media sosial yang memiliki pengikut atau followers yang banyak jumlahnya dan mereka mampu menarik para masyarakat dengan apa yang mereka sampaikan dan masyarakat mencontoh apa yang dilakukan mereka. Jadi semakin berkembangnya teknologi mampu mengubah manusia jauh lebih berkembang dibanding era sebelumnya dan mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan manusia saat ini, terutama dalam bidang ekonomi. Perkembangan teknologi menghasilkan berbagai manfaat, salah satunya media sosial. Jadi media sosial yaitu yang dilakukan untuk berinteraksi sosial yang memudahkan para penggunanya untuk berkomunikasi. Media sosial sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Penggunaan internet di Indonesia sangat banyak diminati dengan adanya situs jejaring sosial. Tujuan dengan adanya internet yaitu untuk memudahkan suatu dalam bersosialisasi, berkomunikasi, berinteraksi dengan menggunakan media sosial yang telah disediakan dalam internet. Selanjutnya itu perkembangan informasi itu mengubah kehidupan masyarakat menjadi berkembang. Dengan adanya media sosial memberikan suatu perkembangan baru di berbagai segi kehidupan budaya, etika, norma yang sudah ada. Pengguna influencer dirasa menjadi strategi pemasaran yang lebih efektif karena dapat membangun kepercayaan yang kuat dengan followersnya atau para pengikutnya di Instagram. Terlebih lagi yang menguasai pasar Instagram saat ini adalah masyarakat generasi muda. Maka dapat dilihat bahwa penjual produk melalui media sosial Instagram itu sangat diminati oleh para calon pembeli. Produk kecantikan yang dipasarkan salah satunya yaitu skincare. Skincare atau perawatan kulit yaitu serangkaian kegiatan yang mendukung kesehatan pada kulit, meningkatkan kepercayaan diri dan membuat kulit terasa lebih ringan. Maka jika dilihat kegunaan skincare sangat berpengaruh terhadap penampilan wanita dalam mempercantik dan merawat kulitnya. Selanjutnya itu brand image sering dihubungkan dengan keyakinan dan preferensi sehingga baik buruknya suatu merek tergantung pada persepsi konsumen itu sendiri. Brand image juga yang baik akan menimbulkan nilai-nilai emosional konsumen. Oleh sebab itu, perusahaan perlu meningkatkan brand image mereka karena nilai emosional akan memicu terjadinya persepsi yang positif dalam suatu produk yang akan menimbulkan minat beli. Salah satu produk kecantikan yang sedang booming saat ini yaitu produk dengan brand lokal yaitu Scarlett Whitening. Scarlett Whitening adalah merek perawatan kulit di Indonesia di bawah Felicia Angelista. Dilansir dari liputan6.com, Felicia Angelista adalah seorang aktris tanah air yang juga menjabat sebagai founder Scarlett Whitening. Felicia Angelista memulai bisnis beauty Scarlett
Whitening sejak tahun 2017. Sebelum memulai bisnis Scarlett Whitening, artis berdarah Manado ini menjual produk bernama Valley Skin yang merupakan masker untuk wajah. Jadi Scarlett Whitening merupakan produk yang telah lulus uji BPOM di Indonesia dan merupakan produk halal yang menunjukkan bahwa produk tersebut dapat digunakan dengan aman. Scarlett didirikan pada tahun 2017 dan diproduksi oleh PT Motoberingin Abadi Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam akun Instagramnya sendiri, Scarlett Whitening memiliki followers sebanyak 5,6 juta dan memiliki centang biru yang artinya akun ini telah terverifikasi keasliannya oleh pihak Instagram. Selain itu, Scarlett Whitening menambahkan keterangan BPOM Registered pada profil Instagramnya. Di awal operasi, Scarlett Whitening luar biasa mendominasi menjualnya lotion nomor 1 terbanyak di Indonesia dengan tren kecantikan yang selalu dinamis. Dan selanjutnya itu ada identifikasi dan batasan masalah. Di sini identifikasi masalah itu apa saja hal-hal yang mendorong influencer untuk mempengaruhi minat beli produk skincare Scarlett Whitening di kalangan generasi Z di Kota Bandar Lampung. Yang kedua, apakah generasi Z di Kota Bandar Lampung berniat membeli produk Scarlett Whitening setelah mendapatkan pengaruh dari influencer? Dan yang ketiga, selain produk Scarlett Whitening, apakah ada produk lain yang diminati untuk dibeli oleh generasi Z di Kota Bandar Lampung setelah mendapat pengaruh dari influencer? Selanjutnya, bagaimana pengaruh influencer terhadap minat beli produk Scarlett Whitening di kalangan generasi Z di Kota Bandar Lampung? Gapnya itu berdasarkan penelitian Dia Ayu tahun 2022 dengan judul Pengaruh Label Halal terhadap minat beli produk skincare dengan religiulitas sebagai variabel moderasi, studi kasus pada konsumen produk skincare Kota Bandar Lampung yang menyarankan untuk meneliti selanjutnya untuk peneliti variabel selain label halal yang menjadi faktor minat beli. Oleh karena itu, peneliti memilih variabel endorsement influencer sebagai variabel yang dapat mempengaruhi faktor minat beli dan konsumen. Selanjutnya itu ada batasan masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan batasan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana pengaruh endorsement influencer terhadap minat beli produk skincare Scarlett Whitening pada generasi Z di Kota Bandar Lampung dengan menggunakan variabel mediasi. Dan fokus penelitian ini pada konsumen pada produk skincare Scarlett Whitening di Kota Bandar Lampung. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Dari latar belakang masalah di atas, untuk memperoleh hasil penelitian tepat sesuai dengan fokus masalah yang telah direncanakan, maka penulis membuat rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh endorsement influencer terhadap minat beli produk skincare Scarlett Whitening dengan brand image sebagai variabel mediasi di kalangan generasi Z di Kota Bandar Lampung. Selanjutnya itu tujuannya itu untuk mengetahui bagaimana pengaruh endorsement influencer terhadap minat beli Scarlett Whitening di kalangan generasi Z di Kota Bandar Lampung. Dan selanjutnya ini ada kajian penelitian terdahulu. Ada beberapa penelitian terdahulu merupakan ringkasan dari hasil penelitian sebelumnya sudah pernah dilakukan yang digunakan peneliti untuk memberikan gambaran kepada peneliti terkait penelitian akan dilakukan. Berikut penelitian terdahulu dalam penelitian ini. Di sini ada penelitian oleh Sweet Chan tahun 2022 dengan judul Analisis Pengaruh Kecantikan dan Brand Image terhadap Minat Beli. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel influencer kecantikan dengan subvariabelnya yang berupa kredibilitas, kepercayaan, efektif, keaslian, serta variabel citra merek memiliki pengaruh positif signifikan pada keputusan minat beli konsumen, serta variabel yang berpengaruh besar terhadap keputusan minat beli adalah variabel citra merek.
Selanjutnya itu ada penelitian oleh Natasha Stefani dan Ahmad Junaidi pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Influencer Terhadap Minat Beli Produk Fashion Wanita pada Instagram. Penelitian ini bertujuan untuk jadi mengetahui seberapa besar pengaruh influencer Elika terhadap minat beli fashion pada media sosial Instagram. Jadi sampelnya itu adalah followers influencer dengan 100 responden menggunakan teknik pervasive sampling. Selanjutnya ada penelitian oleh Zalfa dan kawan-kawan pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Endorsement Terhadap Minat Beli Produk Skincare Halal pada Mahasiswa Jabodetabek. Hasil ini bertujuan untuk menguji pengaruh endorsement terhadap minat beli skincare halal di kalangan mahasiswa Jabodetabek. Selanjutnya itu ada bab 2, itu landasan teori dan pengajuan hipotesis. Yang pertama itu ada manajemen pemasaran. Teori yang digunakan itu manajemen pemasaran. Jadi untuk mencapai sukses bagi perusahaan dalam kondisi bisnis seperti masa sekarang, konsep pemasaran harus digunakan. Pemasaran berawal dari suatu ide bahwa untuk mencapai laba jangka panjang, perusahaan harus dapat memahami konsumen beserta keinginannya, sehingga perusahaan harus membagi konsumen ke dalam beberapa segmen dan menganalisis keinginan dari masing-masing segmen tersebut. Menurut Suyanto, tujuan pemasaran adalah mengarahkan barang-barang dan jasa ke tangan konsumen untuk diperlakukan kegiatan tertentu. Berbagai jenis kegiatan dan proses yang diperlukan karena spesialisnya di dalam pemasaran itu disebut fungsi-fungsi pemasaran. Dalam Islam itu pemasaran adalah bentuk muamalah yang dibenarkan sepanjang dalam segala proses transaksinya terpelihara dari hal-hal yang terlarang oleh ketentuan syariah. Menurut Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sulak mendefinisikan pemasaran syariah adalah sebuah disiplin strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan perubahan value dari inisiator kepada stakeholdernya, yang dalam keseluruhannya proses sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip dalam Islam. Dan yang kedua itu ada perilaku konsumen. Konsumen merupakan salah satu unit pengambil keputusan dalam ekonomi yang bertujuan untuk memaksimumkan keputusan dari berbagai barang atau jasa yang dikonsumsikan. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Yang pertama itu ada prinsip tauhid atau keesaan. Yang kedua itu ada prinsip kehendak bebas. Dan yang ketiga itu ada prinsip keseimbangan keadilan. Selanjutnya yaitu minat beli. Minat beli adalah bagian dari komponen perilaku dalam sikap mengkonsumsi menurut Kotler dan Kohler. Minat beli merupakan perilaku yang muncul sebagai respon terhadap objek yang menunjukkan keinginan konsumen untuk melakukan pembelian. Minat beli diperoleh dari suatu proses belajar dan proses pemikiran yang membentuk suatu persepsi. Menurut Durianto, minat beli adalah keinginan konsumen untuk mendapatkan produk karena adanya pengaruh terhadap kualitas produk serta informasi seputar produk yang diinginkan. Dari beberapa pengertian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa minat beli merupakan komponen perilaku konsumen yang muncul sebagai respon terhadap objek yang diperoleh dari proses pemikiran yang membentuk persepsi untuk melakukan pembelian dan mendapatkan produk yang diinginkan. Jadi menurut Super dan Carles, Krites dalam
Lidiawati, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen, yaitu yang pertama perbedaan pekerjaan, yang kedua perbedaan sosial ekonomi, dan yang ketiga itu ada perbedaan hobi atau kegemaran, dan keempat itu perbedaan jenis kelamin. Dan selanjutnya itu ada endorsement. Seorang yang melakukan endorsement dikenal dengan sebutan endorser. Endorsement adalah suatu bentuk iklan yang mempromosikan produk dengan menggunakan selebriti atau tokoh terkenal yang memiliki kepercayaan, kehormatan, pengakuan tinggi, atau adanya kesadaran akan keberadaan tokoh tersebut, diantaranya hal layaknya yang terjadi target konsumen dari produk yang dipromosikan. Selanjutnya itu ada influencer. Di era digitalisasi saat ini, kita tidak lagi tinggal di zaman dan kemampuan dalam akting di layar lebar atau televisi bukan persyaratan menjadi selebriti terkenal. Jadi adanya perubahan di dunia hiburan dalam beberapa tahun terakhir. Kini kita di zaman di mana individu dapat mempromosikan dirinya sendiri di media sosial dan berbagai platform seperti TikTok, Instagram, YouTube. Semua industri terlihat memulai tertarik melirik bintang-bintang TikTok, Instagram, dan YouTube ternama atau biasa kita sebut dengan vlogger atau video blogger. Jadi influencer sosial media sering disebut sebagai pemimpin opini digital. Mereka dianggap sebagai anggota komunitas online yang memiliki kemampuan untuk mendapat mempengaruhi orang lain menggunakan keahlian yang mereka miliki di dalam bidangnya. Jadi seorang influencer itu sejatinya adalah kumpulan orang yang menggunakan platform digital untuk memberikan pendapat mereka tentang banyak hal seperti traveling, mukbang, makanan, otomotif, cerita lucu, hingga soal kecantikan. Para influencer sangat mewakili suara yang didengar oleh jutaan konsumen, khususnya generasi milenial. Dan yang terakhir dan selanjutnya itu ada brand image. Jadi brand image adalah representasi dari keseluruhan persepsi terhadap brand. Brand image berhubungan dengan sikap yang berupa keyakinan dan persepsi terhadap sebuah brand atau konsumen yang pikirannya dan rasakan ketika mendengar atau melihat suatu brand. Image konsumen yang positif terhadap suatu brand lebih meyakinkan konsumen untuk melakukan pembelian. Brand yang lebih baik juga menjadi dasar untuk membangun image perubahan positif. Menurut Keller, brand image adalah persepsi konsumen terhadap suatu merek tergambar melalui asosiasi merek yang diingatannya. Brand image dalam perspektif Islam itu, dalam agama Islam, suatu bisnis atau perdagangan adalah pekerjaan yang terhormat. Karena itu cukup banyak ayat Al-Quran dan hadis untuk menjelaskan tentang norma-norma perdagangan. Jadi indikator dari brand image itu ada 3. Yang pertama strength atau kekuatan, yang kedua uniqueness atau keunikan, dan yang terakhir itu variable atau keunggulan. Selanjutnya itu ada generasi Z. Generasi Z adalah generasi yang lahir dalam rentan tahun 1995 sampai dengan tahun 2020. Generasi Z adalah generasi setelah generasi milenial. Generasi ini merupakan generasi peralihan dari generasi milenial dengan teknologi yang semakin berkembang. Menurut Nordiono, generasi Z adalah generasi yang sedini mungkin telah mengenal teknologi internet, generasi yang haus akan teknologi. Teknologi yang baru merupakan air segar yang harus segera diteguk agar bisa merasakan manfaatnya. Generasi Z atau generasi yang lebih dikenal sebagai generasi digital tumbuh dan berkembang dengan ketergantungan terhadap teknologi, berbagai macam alat teknologi.
Dan di sini selanjutnya itu ada pengajuan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara karena menjadi penduga seorang peneliti yang perlu diuji kebenarannya melalui penelitian menggunakan data-data. Hipotesis adalah pernyataan mengenai suatu hal yang harus diuji kebenarannya. Berdasarkan pengembangan hipotesis yang telah dijelaskan, maka dapat disusun kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel independen, variabel dependen, dan variabel intervening yang akan diuji. Jadi di sini variabel X-nya itu ada endorsement influencer, dan variabelnya Y-nya itu ada minat beli, dan brand image itu sebagai variabel intervening. Pengaruh endorsement influencer terhadap minat beli. Jadi di sini hipotesisnya endorsement influencer berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli. Dan yang kedua itu pengaruh endorsement influencer terhadap brand image. Di sini endorsement influencer berpengaruh positif signifikan terhadap brand image. Yang ketiga itu ada pengaruh brand image terhadap minat beli. Brand image berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli. Dan yang terakhir itu adalah pengaruh endorsement influencer terhadap minat beli melalui brand image sebagai variabel intervening. Brand image memediasi hubungan antara endorsement influencer terhadap minat beli. Dan terakhir di sini ada bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama itu ada jenis penelitian. Dalam penelitian ada hal penting yang harus diperhatikan, yaitu metode penelitian dalam proses penelitian. Tujuannya agar suatu penelitian bisa terarah sesuai dengan objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel yang biasanya ditentukan secara acak untuk diambil datanya dengan tujuan untuk menguji hipotesis. Selanjutnya kita ada pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Instrumen dalam penelitian ini adalah menggunakan angket. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian akan dilaksanakan secara offline dan online dengan melakukan penyebaran angket kepada subjek penelitian. Lokasi yang dipilih karena terkait akses yang mudah dan kesesuaian permasalahan penelitian yang diteliti. Selanjutnya itu ada populasi dan sampel. Populasi merupakan generalisasi wilayah ditetapkan sebelum oleh peneliti serta memiliki karakteristik serta kualitas tertentu sebelumnya untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah generasi Z di Kota Bandar Lampung, sedangkan sampelnya adalah bagian dari jumlah populasi yang diteliti. Sampel pada penelitian ini adalah generasi Z di Kota Bandar Lampung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.